Shalom, selamat pagi, selamat datang untuk jemaat yang berada di gereja dan selamat beribadah untuk kita semua yang ada di gereja maupun jemaat yang mengikuti ibadah melalui media Zoom dari rumah. Puji Tuhan, dalam suasana yang terbatas kita dapat bersekutu bersama di gereja dan dari kediaman masing-masing. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah di gereja, selama mengikuti ibadah, jemaat dimohon untuk tetap mengikuti protokol physical distancing yang menggunakan masker. Bulan budaya, selama bulan Oktober, Gereja Pok Citra Grand akan merayakan bulan budaya, di mana ibadah minggu pagi akan dilaksanakan dengan diwarnai nuansa budaya daerah-daerah di Indonesia. Bulan Budaya 2020 mengambil tema, biarlah segala suku bangsa memuji Dia yang adalah Alfa dan Omega. Budaya dan bahasa merupakan anugerah Allah bagi manusia. Tuntunan Allah kepada manusia berlangsung dalam sejarah, di mana bahasa dan budaya adalah bagian dari tanda sejarah. Kita patut mensyukuri kemajemukan budaya dan bahasa sebagai kekayaan anugerah, dan kita perlu melestarikannya. Perayaan Bulan Budaya dimaksudkan agar jemaat dapat memahami budaya sebagai cara hidup dan bahasa sebagai alat berkomunikasi. Dan keduanya sangat penting dalam pelayanan. Memahami budaya membawa kita memahami hakikat, identitas, dan relevansi budaya kita. Itulah sebabnya bahasa dan budaya perlu dirawat sebagai salah satu alat untuk mengajarkan iman. Ajaran iman harus terhubung dengan bahasa dan budaya setempat, agar kita dapat menjiwai praktek kehidupan dan pelayanan jemaat secara khusus di Gereja Pok Citra Grand, yang merupakan persekutuan jemaat dari berbagai suku dan denominasi gereja. Budaya dan bahasa yang akan mewarnai ibadah selama bulan budaya adalah minggu pertama dari Sunda, minggu kedua dari Jawa Tengah, minggu ketiga dari Sumatera Utara, dalam hal ini Batak Toba, Karo, dan Nias, minggu keempat dari Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian tengah. Hari Perjamuan Kudus sedunia dan Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Setiap tahun minggu pertama bulan Oktober, gereja-gereja di seluruh dunia melaksanakan Perjamuan Kudus serentak untuk mengingat karya penebusan Allah dan dalam Yesus Kristus. Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19, Gereja Pok Citra Grand tidak akan mengadakan Perjamuan Kudus. Mohon jemaat dapat memaklumi. Bagi gereja-gereja di Indonesia, Hari Perjamuan Kudus Sedunia atau HPKD dirayakan sekaligus untuk memperingati Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Penyatuan ini menyatakan kesatuan kesadaran bahwa sejatinya persekutuan umat Kristen yang dirayakan melalui Perjamuan Kudus adalah persekutuan misional. Oleh karena itu, sebagian persembahan yang terhimpun pada hari ini diharapkan dapat menopang pekabaran Injil di wilayah-wilayah terpencil yang akan diserahkan melalui PGI dan PGIW Jawa Barat. Tema HPKD dan HPII tahun 2020 ini adalah dengan hikmat Allah, pahami dan hidup dalam firman-Nya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Mari kita bersatu, teduh sejenak. Jemaat
kami undang berdiri, kita naikkan pujian dari Kidung Keesaan nomor 4 ayat 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, yang kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahkan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di rumah Tuhan maupun Bapak Ibu yang beribadah dari rumah masing-masing. Kita mau meyakini bersama bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan orang. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai Jemaat dipersilakan duduk. Dalam memasuki bulan budaya, pada minggu hari ini kita akan menggunakan budaya Sunda. Maka beberapa ayat Alkitab dalam bacaan kita pada hari ini akan dibawakan juga dalam bahasa Sunda. Nas pembimbing pada minggu hari ini terambil dari Filipi pasal 3 ayat 10. Anu dicita-cita ngan hoyong nyawana ka Kristus, hoyong miluna rasa hikmatna kakawasaan anu ngahirupkeun deui Kristus tina kudusna. Hoyong milu anjur kana sangsaraan anjeunna, hoyong milu maut jeung anjeunna. Aku rindu mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Aku ingin turut merasakan kesengsaraannya dan menjadi serupa dengan Dia dalam hal kematian. Demikianlah nas pembimbing minggu hari ini. Mari kita sambut dengan pujian. Masih banyak orang berjalan. yang setia beriman mengisah
Marilah kita bersama-sama mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami sungguh menyesal karena telah menyalahkan kehidupan yang telah Engkau ciptakan dengan penuh kasih. Engkau telah menciptakan negeri Indonesia dengan berbagai latar belakang budaya, suku, dan agama. Dalam keberagaman ini, kami tidak bersatu melainkan saling menjauhi dan saling memisahkan diri, membenci sesama yang berbeda budaya, suku, dan agama. Allah Putra, kami sungguh menyesal karena tidak sungguh-sungguh hidup seturut firman-Mu dan mengikuti teladan hidup-Mu. Ya Allah Roh Kudus, ampunilah kami dan karuniakanlah hikmat Allah dan ajarkanlah kami bertobat dan kembali hidup dalam firman Tuhan. Amin. Kidung Keesahan 81 ayat 1, padamu Tuhan ku bawa dosa. Berdasarkan firman Allah, ada pengampunan dosa bagi orang yang mengakui dosanya, seperti tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena kaji dari keasihna Allah ke alam dunia, nepi kamasihkeun putra tunggalna, supaya sakur anu percaya ke anjeunna ulah binasa, tapi menang hidup langgeng. Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia menganugerahkan Sang Anak yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepada Sang Anak tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Mari kita sambut berita anugerah pengampunan yang Allah berikan dengan menaikkan pujian lirik terdengar lagu kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang bangkit berdiri. Bersama-sama kita dengarkan petunjuk hidup baru tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Lamun aya anu majar nyaah ka Allah tapi ngewa ka dulurna, eta teh bohong. Sabab lamun kadulur anu katen jobu keleukeun geus teu nyaah, komo ka Allah anu henteu tembok. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, padahal ia membenci saudaranya, orang itu bohong. Karena jikalau ia tidak mengasihi saudaranya yang dapat dilihat, maka tidak bisa ia mengasihi Allah yang belum pernah dilihatnya. Mari kita sambut dengan pujian atas petunjuk hidup baru yang kita telah dengar dan terima bersama. Pujian ketika badai menerjang hidupku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam doa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang karena anugerah dan berkat-Nya, sehingga kami dimampukan kekuatan dan kesehatan masih terus kami rasakan hari ini. Kami yang beribadah di gereja maupun di rumah kami masing-masing. Ini adalah karena kondisi pandemi yang belum juga berakhir. Untuk kami dapat saling menjaga dan melindungi saudara dan keluarga. Terima kasih Tuhan, kami senantiasa dimampukan juga untuk terus dapat belajar dari firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi buah-buah kehidupan yang nyata dalam diri kami bagi sesama. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan kita terambil dari Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Di bawah judul perikop perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama, seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang telah mendengar dan bersedia melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Sebagai manusia-manusia yang mengikut Tuhan Yesus dan percaya kepadanya, kita hidup untuk menjadi saksi Dia.
Allah, sang pemilik kehidupan. Kita dihadirkan, kita dilahirkan ke tempat ini punya tujuan yang sama untuk menjadi saksi hidup. Membawa kabar baik, membawa kabar sukacita bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Tetapi apakah itu mudah untuk kita lakukan? Sebagai pribadi-pribadi yang masih hidup di dunia, penuh dengan berbagai tantangan dan godaan, apakah itu cukup dengan mengaku, aku pengikut Tuhan Yesus? Ternyata tidak. Perlu kekuatan dan disiplin iman yang kuat, yang teguh. Karena segala sesuatunya tergantung pada situasi dan kondisi, baik dari pribadi kita maupun lingkungan sekitar kita. Seseorang yang imannya kuat, tapi terus-menerus digoda oleh lingkungannya, oleh sekelilingnya, imannya bisa runtuh, bisa gugur, bisa berpaling. Tetapi dapat juga terjadi, bagaimanapun lingkungan itu menggoda, menekan, ia tetap beriman teguh. Apapun bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Dari awal Allah menjadikan kita sebagai anak-anaknya dengan gambar dan rupa Allah untuk menjadi pribadi-pribadi yang membawa karakter Allah, membawa kasih Kristus, membawa wajah Allah di dalam kehidupan kita. Bukan berarti wajah Yesus yang Eropa itu, yang ganteng itu dengan jenggotnya kita potong wajahnya, kemudian kita, maksudnya potong gambar wajahnya gitu ya, nanti salah penafsiran. Potong gambar wajahnya lalu tempel di muka kita, bukan seperti itu. Menampilkan wajah Allah, gambar Allah berarti menampilkan sisi positif, sisi hikmat, sifat karakter Allah. Sehingga itulah yang Allah inginkan ketika kita dihadirkan. Baik kita dihadirkan di kantor pekerjaan kita, baik kita dihadirkan di dalam keluarga kita, baik kita dihadirkan di dalam persekutuan kita sebagai jemaat Pauk Citra Geni. Hari ini perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan menyadarkan umatnya tentang tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan yang membawa kabar baik, tentang hak dan kewajibannya sebagai anak-anak Tuhan, yang menyadarkan agar kita semua yang beriman berjalan di dalam kepercayaan yang Tuhan berikan kepada dirinya, sehingga tidak boleh bersikap main-main. Perlu tanggung jawab yang disertai rasa syukur karena telah dipercaya oleh Tuhan di dalam tugasnya membawa warta kabar baik bagi dunia. Apa yang dikemukakan oleh Yesus dalam perumpamaan ini berdasarkan pada fakta yang dikenal oleh semua orang, oleh bangsa Israel pada saat itu, di mana tuan tanah sebagai pemilik kebun anggur adalah hal yang umum berlaku di zaman tersebut. Yang dituju dengan sebutan tuan tanah sebagai pemilik kebun anggur dalam perumpamaan ini adalah Allah sendiri. Ini menjadi gambaran dari sosok Allah. Kebun anggur pada zaman Israel pada saat itu biasanya dipagari, ada lubang pengiring anggur, ada menara penjaga, menunjukkan bahwa kebun anggur itu sudah dipersiapkan dengan baik oleh sang pemilik. Diberi kelengkapan di dalamnya, tertata baik dan dilindungi dengan aman, sehingga yang dibutuhkan adalah penggarap-penggarapnya. Dan penggarap-penggarap itu hanya perlu melakukan tugasnya dengan baik, penuh dengan tanggung jawab, dan menyerahkan hasilnya kepada sang tuan pemilik kebun anggur. Kebun anggur itu adalah gambaran umat Tuhan, bangsa Israel kalau dalam konteks kita. Tetapi juga menjadi gambaran pada masa ini, kita adalah kebun anggur milik Tuhan.
yang siap dipetik buahnya, yang harus menghasilkan buah kepada Tuhan, yang dipelihara baik oleh para penggarap. Yang dimaksudkan dalam konteks bacaan kita adalah pemimpin agama Yahudi. Sedangkan utusan-utusan tersebut adalah para nabi. Dan yang diumpamakan dengan anak pemilik kebun anggur adalah diri Yesus sendiri. Perumpamaan yang disampaikan di sini memperlihatkan bagaimana kebun anggur itu disewakan kepada penggarap-penggarap untuk menggarap kebun anggur tersebut, sementara sang pemilik pergi ke negeri lain. Mempercayakan sepenuhnya garapan kebun anggur tersebut kepada para penggarap, kepada para pemimpin agama Yahudi. Selain itu, kepergiannya juga menunjukkan bahwa Allah tidak seperti polisi yang melakukan pengawasan ketat. William Barclay menyebutkannya seperti itu. Allah tidak seperti polisi dengan aturan-aturan yang kalau terlihat, wah kamu salah, langsung dihukum. Tidak. Allah menaruh kepercayaan itu kepada kita. Aku sudah memberimu tugas, tanggung jawab, dan kepercayaan. Lakukan tugasmu dengan baik. Allah memberikan kepercayaan kepada para pemimpin agama Israel pada saat itu. Itulah hak dan tanggung jawab para pemimpin umat pada saat itu. Tetapi kepercayaan yang dimiliki sebagai penggarap ternyata tetap tidak dilakukan dengan baik. Ada ketetapan yang tidak dilakukan, ada perjanjian yang dilanggar, di mana ketika mereka sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya, mereka tidak mau menyerahkannya kepada sang pemilik tuan kebun anggur. Mereka hanya mau melakukan demi kepentingan sendiri. Mereka mau mengambil keuntungan sebesar-besarnya untuk diri mereka. Mereka tidak mau bertanggung jawab pada sang pemilik. Bahkan mereka melakukan tindakan yang tidak baik. Mereka serakah, menguasai hak milik tuan tanah itu, dan dengan terang-terangan setiap putusan yang datang ditolak, disingkirkan. Bahkan ketika anak tuan tanah tersebut datang, mereka menghabisi. Demikianlah perumpamaan ini mau menunjukkan sikap para pemimpin agama di Israel yang tidak menunjukkan tanggung jawab mereka kepada Tuhan sang pemilik. Mereka lebih mementingkan diri mereka dalam hawa nafsu dunia, kekuasaan, jabatan, kesenangan. Mereka hanya memikirkan untuk dirinya masing-masing. Mereka sepakat dengan bulat tidak mau mengikuti aturan, tidak mau mengikuti ketetapan kembali. Mereka hanya mau melakukan segala sesuatu dengan sekehendak mereka sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca dan merefleksikan bacaan pada hari ini, kita mau diingatkan. Sejak awal manusia itu diciptakan sebagai anak-anak Tuhan yang penuh dengan keistimewaannya. Dan anak-anak Tuhan itu dilengkapi dengan berbagai karunia, talenta, berkat, anugerah di dalam hidupnya. Yang seharusnya anak-anak manusia punya rasa tanggung jawab terhadap sang pemberi hidup. Di mana seharusnya sebagai anak-anak Tuhan yang membawakan gambar dan rupa Allah, wajah Allah, citra Allah, seharusnya menunjukkan gambar dan wajah yang baik, gambar dan wajah yang penuh kasih, gambar dan wajah yang bertanggung jawab dan menjaga kepercayaan yang Allah berikan. Kita semua adalah seorang pemimpin, pemimpin di dalam gereja, pemimpin bangsa, masyarakat, pemimpin di dalam keluarga, pemimpin di dalam pekerjaan, bahkan pemimpin untuk diri kita sendiri.
Tetapi sudahkah kita mengemban rasa tanggung jawab di dalam kepemimpinan kita? Atau kita hanya melakukan sekehendak hati? Suka-sukaku lah mau berbuat apa dan menghasilkan apa? Apakah kita sudah membawa diri dan orang lain dalam anugerah Tuhan? Apakah kita sudah mengelola segala talenta, berkat, anugerah yang Tuhan percayakan pada kita ini untuk menjadi berkat bagi setiap orang? Menghadirkan buah-buah kebaikan, melahirkan damai sejahtera, atau justru sebaliknya, yang kita hadirkan pertengkaran, kebencian, amarah, perselisihan, keinginan untuk saling menjatuhkan satu sama lain, atau bahkan berkomplot untuk menjatuhkan sesuatu yang baik. Tentu kita tidak ingin senasib seperti dalam cerita tadi, sebagai penggarap-penggarap kebun anggur yang dibinasakan oleh Sang Tuan. Tentu kita mau menjadi penggarap-penggarap kebun anggur yang membawa damai dan sukacita. Kita juga diajak untuk berefleksi. Apakah kita hanya ingin menjadi nomor satu dengan persaingan, lalu memberontak pada Tuhan dan tidak mau lagi taat pada perintahnya? Hendaknya sebagai pribadi yang percaya kepadanya, kita mau membuka hati dan pikiran kita untuk mendengar sapaan Tuhan, peringatannya di dalam hidup kita. Jangan seperti penggarap-penggarap tadi yang datang utusan-utusan tapi ditolak. Kadang-kadang kita pun juga berlaku demikian. Firman Tuhan hadir, teguran Tuhan hadir, tapi kita tidak mau mendengar. Kita cuek, abai. Atau bahkan kalau lagi baca Alkitab, kita pilih-pilih. Saya nggak suka bacaan yang begitu, terlalu keras. Itu buat orang lain saja. Saya mau firman Tuhan tuh yang Yesus memberkati, Yesus memberi pengampunan, Yesus memberi kedamaian. Yang seneng-seneng aja saya mah. Tapi kalau Yesus sudah bicara keras dan tegas, seperti pedang, saya mah nggak mau. Takut, sih. Harusnya bukan seperti itu. Setiap nasihat, teguran, seluruh isi Alkitab yang ada di sini, kita terima dan kita baca. Dan terlebih kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Jangan kita masih mengeraskan diri. Jangan kita hanya menuruti kehendak diri kita sendiri. Ingat, kita hanyalah penggarap-penggarap. Kebun anggur sediakan bagi kita untuk kita kelola dengan baik. Gereja ini hadir untuk Bapak Ibu isi dengan kebaikan-kebaikan. Gereja ini hadir untuk Bapak Ibu terlibat di dalamnya dalam setiap bentuk pelayanan-pelayanan yang baik. Gereja ini hadir untuk menjadi ruang, wadah bagi Bapak Ibu untuk melayani Tuhan. Dan kelak kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, segala hasil, buah yang sudah kita berikan hanya kepada Tuhan, Sang Pemilik. Kiranya kita senantiasa punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Saya sempat dengar ada seloroh, jangan menjadi STH, bukan soal sarjana teologi, tapi jangan menjadi sok tinggi hati. Nah, STH itu bisa jadi begitu. Jangan sok tinggi hati. Jangan kita jadi orang Kristen yang sok tinggi hati. Tapi jadilah orang Kristen yang rendah hati di hadapan Tuhan. Terima Dia, biarkan Dia bekerja di dalam diri kita untuk menjadikan kita sebagai saluran berkat bagi sesama. Terpujilah Tuhan, muliakanlah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari remaja dan Bapak Pendeta Wendy Mandali. Dipersilakan.
Dari lain aja lah nanti share ya. Ya. Ya, aja share. Cek. Cek. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kami akan membawa lagu dalam medley. Salah satu lagunya kami ambil dari nyanyian GPM, nyanyian Gereja Protestan Maluku. Dalam Bapak Ibu, singkat aja pujian ini mau katakan bahwa di saat di saat hati kita merasa beban pergumulan yang berat, jangan kemana-mana, tapi carilah Tuhan. Karena di dalam Tuhan jadi terang, duka cita menjadi sukacita. Sehingga katakan bahwa walaupun kami susah menderita dalam dunia, kami tetap setia mengikuti Tuhan. Dan orang yang setia di dalam Tuhan, keluarganya pasti diberkati. Tuhan Yesus memberkati dan semoga pujian ini menjadi sukacita buat kita semua. Tuhan Yesus.
Saya susah mencari pada dunia. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you May His favor be upon you and 1,000 generations in your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations in your family, and your children, and their children, and their children. His presence go before you and behind you and beside you, around you, within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in the coming, in the going.
Terima kasih untuk pujian yang sudah disampaikan dari anak-anak remaja kita. Kiranya terpujilah nama Tuhan. Dan saya dengar ini menjadi pelayanan terakhir dari Bapak Pendeta Wendy. Bukan terakhir untuk seterusnya ya Pak ya. Karena dalam waktu dekat Pak Pendeta Wendy akan kembali ke kota Ambon. Ya. Hati-hati dalam perjalanan dan biarlah dimanapun Pak Pendeta Wendy berada, melalui talenta karya yang Tuhan percayakan, hanya nama Tuhan yang semakin dimuliakan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja dari segala abad dan tempat dengan bersama-sama mengaku iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan amin, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan kembali duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersatu, menyatukan segala doa dan syafaat kita hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala hal baik atau bahkan hal yang kurang baik yang kami alami. Karena semua itu semakin mendewasakan kami. Semua itu menghantarkan kami hingga ke hari ini menjadi anak-anak yang berperan, berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami ikuti. Karena Tuhan yang sudah menghantarkan kami semua untuk dapat tiba di tempat ini maupun kami yang beribadah di rumah masing-masing. Untuk kami boleh tiba di momen ini, di mana kami mendengarkan firman Tuhan, di mana kami ditegur, diingatkan tentang apa yang seharusnya kami lakukan sebagai anak Tuhan. Mampukan kami untuk dapat melakukannya dengan kami. Jangan biarkan kami hanya terjatuh pada sikap untuk mendengar saja, tetapi mampukan kami juga untuk menerapkannya. Terima kasih Tuhan untuk peribadahan yang boleh kami jalani pada saat ini. Untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang hadir dan terlibat di dalamnya. Untuk para penatua, untuk para pengatur LCD, untuk tim multimedia, sehingga peribadahan ini tetap dapat disiarkan secara online. Untuk pemusik dan liturgos, untuk pengisi pujian dari anak-anak remaja kami, dan untuk Bapak Pendeta Wendy yang juga telah mengajar, dan untuk setiap pelayanan yang boleh dilakukan oleh umat Tuhan di tempat ini. Sehingga segala puji-pujian hanya kami arahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap kehadiran jemaat yang turut berpartisipasi dalam ibadah di gereja maupun di rumah masing-masing. Kami masih menerapkan hal yang seperti diinginkan oleh pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan ini. Namun kami juga rindu Tuhan untuk kembali dapat berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami. Kiranya semakin tiba waktunya untuk kami dapat menjalani kehidupan, menjalani keseharian kami seperti biasa. Saat ini Tuhan kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang dalam keadaan lemah fisik, untuk Opa Oswari, Opa Martin dan Opa Hari Darmawan, Ibu Esther Siregar, Opung Boru Yosi, Ibu Tianggur Boru Manuru, Ibu Tiani Boru Manuru, Opung Daril Boru,
Bapak Joni Mandali, dan mereka yang belum kami sebutkan namanya di dalam doa ini. Namun kiranya Tuhan yang tetap mendengar dan menjamah kehidupan para orang tua kami dalam lemah fisiknya, sehingga mereka pun tetap dapat bersukacita dan bersyukur. Kami juga berdoa untuk segenap jemaat Tuhan, baik dari anak-anak sekolah minggu, kaum remaja, kaum pemuda, para wanita, pria, dan seluruh kaum lansia. Terima kasih untuk kehadiran mereka, partisipasi mereka di dalam hidup berjemaat POG Citra Green. Tuhan kiranya yang memberkati mereka satu persatu. Engkau yang memberkati keluarga mereka dalam pendidikan yang terus dilakukan secara online, pekerjaan baik yang dilakukan di rumah maupun tetap harus ke kantor. Senantiasa Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Engkau berkati pula setiap rencana-rencana mereka untuk masa depan mereka. Engkau berkati pula untuk keluarga yang tergerus ekonominya karena situasi saat ini. Engkau kiranya yang memulihkan setiap keluarga-keluarga yang terus berupaya untuk tetap memberikan kecukupan di dalam kebutuhan hidup mereka. Engkau juga yang akan memberkati saudari Caroline, Kezia, dan Sophie untuk selalu diberikan sukacita dan kesehatan di dalam hidupnya. Agar dimanapun mereka hadir, senantiasa mereka juga dapat membawa kegembiraan bagi setiap orang. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun, kiranya pertambahan usia senantiasa memampukan dan menyemangati mereka untuk tetap dapat melakukan yang terbaik di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Agar senantiasa mereka juga tetap dapat menjadi berkat di dalam kehidupan mereka. Tuhan yang Maha Pengasih, kami juga berdoa untuk anak-anak yang sedang mencari pendidikan universitas, mereka yang sedang mencari pekerjaan di tengah situasi pandemi ini, agar kiranya Tuhan menolong dan memampukan mereka. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka juga tetap dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, juga dalam menghentikan situasi pandemi ini, agar segera berlalu dan kehidupan bangsa kembali dipulihkan. Kami juga berdoa untuk seluruh para pelayan gereja, para gembala jemaat, majelis, admin, auditor, koster, guru-guru sekolah minggu, dan pembina remaja, serta kepengurusan majelis di dalamnya. Kami berdoa agar mereka senantiasa diberikan hikmat di dalam hidup pelayanan mereka. Kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta Wenli yang akan kembali melanjutkan pelayanannya di kota Ambon. Tuhan sertai dalam perjalanan, Tuhan sertai dalam kerinduannya untuk bertemu keluarga. Tuhan sertai juga dalam kerinduannya untuk melayani umat Tuhan. Dan biarlah segala talenta yang Tuhan percayakan dalam hidupnya hanya senantiasa untuk memuliakan nama Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang berada di POG Citra Green, yang telah menerima setiap bimbingan baik, perkataan baik, perbuatan baik yang ia hadirkan di dalam hidup berjemaat di tempat ini, kiranya semakin berbuah, semakin menghasilkan kebaikan-kebaikan di dalam hidup persekutuan kami. Kami berdoa juga untuk program gereja POG Citra Green yang terus dilakukan dalam pelayanannya meski di dalam masa kenormalan baru ini, meski masih secara terbatas. Kiranya setiap kegiatan yang kami lakukan tidak mengecilkan kerinduan umat untuk terus datang kepada Tuhan. Dan biarlah setiap sarana-prasarana yang kami gunakan di dalam peribadahan kami, baik secara jemaat maupun kategorial, dapat menghadirkan kebaikan, membawa damai dan sukacita bagi setiap jemaat Tuhan yang hadir dan mengikuti setiap peribadahan. Tuhan yang Maha Pengasih, kami juga berdoa untuk setiap program dan rencana yang akan mulai disusun oleh para penatua di dalam memasuki tahun pelayanan yang baru di 2021. Kiranya setiap program yang akan disusun betul-betul diberikan hikmat oleh Tuhan,
sehingga setiap program yang sudah dipersiapkan dapat dilakukan dengan baik dan terutama hanya untuk mengembangkan kehidupan jemaat Tuhan, membangunkan kembali spiritualitas yang baik, dan semua itu hanya untuk mengarah pada kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun kami berada, ya Tuhan, mampukan kami juga untuk terus dapat menjadi berkat dan membawa sukacita, terlebih dalam kehidupan bermasyarakat kami, dalam hidup bertetangga kami, maupun di dalam ruang pekerjaan kami, ketika kami bertemu dengan banyak orang dari berbagai budaya, agama, kiranya kami tetap dapat menghadirkan kasih Kristus di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Seluruh doa dan harapan ini, terus rasa syukur kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyampaikan persembahan kita, mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jemaat di gereja dapat mengumpulkan persembahan ke kotak persembahan yang ada di depan. Yang kedua, bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja. Yang berikut, persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana dengan tata cara yang telah tertera dalam lembar warta jemaat. Sesuai dengan arahan dari PGIW Jawa Barat, dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil di Indonesia, sebagian dari persembahan yang terkumpul dalam ibadah minggu ini akan diserahkan untuk menunjang kegiatan PGIW Jawa Barat dan PGI. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah menyertai kita dengan kasih setia-Nya. Marilah kita bersyukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Karena seandainya seseorang memiliki kesediaan untuk memberi, maka Allah berkenan menerima pemberiannya berdasarkan apa yang dipunyainya, bukan apa yang tidak dipunyainya. Nyanyian persembahan dari Kidung Keesaan 385 ayat 1 dan 2. Orang
Jemaat dipersilahkan berdiri. Sudah miskin pun layak persembahan syukurnya memberi lebih banyak daripada yang kaya. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Allah Bapa, kami bersyukur Engkau mengaruniakan kepada kami keragaman budaya yang menjadi warna indah dalam kehidupan kami di Indonesia. Engkau juga memberikan jalan untuk setiap suku bangsa mengenal Engkau melalui kitab suci berbahasa mereka masing-masing. Sebagai ungkapan syukur dengan rela dan sukacita, kami persembahkan korban syukur ini berdasarkan apa yang ada pada kami. Berkatilah agar Allah berkenan menerimanya dan dapat menjadi alat untuk terus menyebarkan Injil, kabar sukacita ke seluruh suku bangsa di Indonesia, sehingga mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, Sang Alfa dan Omega. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yosefin Yunita Dewi SSI sebagai pelayan firman Tuhan minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, Ibu Rita Rohani yang telah merangkai bunga mimbar, serta petugas multimedia dan tim IT. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Informasi terkait perubahan rekening gereja. Telah dilakukan perubahan nomor rekening untuk Gereja Pok Citra Grand atas nama Bendahara Gereja Bapak Ferry Panggabean atau Ketua Majelis Bapak UP Taufani Mokogo. Detail dari nomor rekening dapat dilihat pada lembar warta jemaat. Himbauan untuk beribadah minggu melalui Zoom. Dengan semakin meningkatnya kasus COVID-19, Gembala Jemaat dan Majelis Gereja Pok Citra Grand menghimbau jemaat untuk mengikuti ibadah minggu pagi mulai pukul 8.00 secara online melalui Zoom. Tuhan Yesus melindungi kita semua dari mara bahaya COVID-19. Agenda ibadah selama sepekan dan warta lainnya dapat dilihat dalam warta jemaat. Demikian warta jemaat, terima kasih untuk perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami persembahkan kepada Ketua Majelis Jemaat. Oh ya, kami lanjut. Agenda ibadah selama sepekan dan warta lainnya dapat, terima kasih. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah di gereja pada saat ini dan di rumah masing-masing sudah kita lakukan. Tetapi ibadah yang sesungguhnya adalah ketika kita keluar dari ruangan ini. Maka apa yang kita sudah dengar, kiranya mampu kita lakukan dan hadirkan di tengah kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akhiri persekutuan kita hari ini. Pulanglah dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, dan hiduplah dengan hikmat Allah dan seturut firman-Nya. Kita menaikkan pujian, dengarkanlah ya Tuhanku. Dan biarlah
arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah minggu kita telah selesai. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.